Kapten yang memimpin 800.000 tentara kerajaan ini tidak berani memakan cumi-cumi. Pada saat ini, Yazawa secara khusus buatkan dia makanan. Adalah semangkuk irisan cumi. Hanya melihat kapten mengangkat sepotong cumi, mulai gemetar berpikir, ini bukan cumi. Tangannya gemetar begitu banyak. Tetapi akhirnya dia masih tidak berani memakan. Ternyata, pada pagi itu, kapten datang ke warung ini. Mengatakan dia akan bertemu seorang gadis. Tetapi ayah gadis itu adalah penjual cumi-cumi. Sedangkan dia sangat takut makan cumi. Oleh karena itu, Yazawa memutuskan untuk membantunya mengatasi ketakutan ini. Pada malam itu, sengaja menempelkan iklan cumi. Tapi pria tua Edwin dan Nikolaus juga menemani kapten. Kapten mengambil napas dalam-dalam. Kemudian masuk restoran. Senke segera bilang dengan dia, Yazawa, karena dia pada malam ini akan ada pertunjukan yang sangat istimewa. Pasti membuat dia suka makanan cumi. Saat ini, Edwin berbalik untuk mengatakan, kalau gitu kita datang untuk mendukungnya ya. Membantu dia menguatkan semangat. Nikolaus setelah dengar langsung bilang, tidak usah kok. Apakah kamu sudah makan cumi? Bicara omong kosong. Apakah aku orang yang seperti itu? Pada saat ini, Senke segera memberikan kepada kapten makanan yang pertama. Irisan cumi. Kapten tidak berani makan sedikit pun. Hal ini membuat pria tua Edwin senang. Dengan cepat ambilkan untuknya. Dia makan sepotong. Dalam sekejap mata, wajahnya benar-benar berubah. Benar-benar sangat enak. Ini seperti mie di dalam mulut. Jika mengunyahnya dengan baik, itu cumi lagi. Ini sangat cocok dengan anggur putih. Rasanya luar biasa. Pada saat ini, Senka bilang, Pak Edwin, ini yang khusus disiapkan untuk kapten. Kenapa begitu? Sayang sekali jika membuangnya. Bilang saja jika kamu menggunakannya. Saat ini Yazawa lihat kapten tidak berani makan cumi. Jadikan masakan buat dia cumi tapi tidak seperti cumi. Hanya lihat Yazawa potong cumi menjadi potongan-potongan kecil. Lalu cincang untuk membuat isiannya. Kemudian gunakan sendok untuk menyendok setiap bagian. Dan memasukkannya ke dalam wajan berisi minyak panas untuk menggoreng. Ketika bagian luarnya berwarna keemasan, mulai mengeluarkannya. Tapi kapten juga tidak bisa makan. Pria tua Edwin lagi mencuri makanan. Makan ini aja. Cobalah dengan cumi rebus dengan jahe. Kapten meringis, menatapnya dan ingin menyerah. Pria tua Edwin lagi bilang, enak sekali. Kalau gitu mari coba cumi dengan kecap ini. Tidak bisa. Enak sekali. Tak ada cara lain. Yazawa langsung membuat cumi goreng. Kelihatannya sangat enak. Tapi masih tidak bisa. Benar-benar enak sekali. Hal ini membuat Nikolaus menjadi gila. Apakah kamu datang ke sini untuk makan? Yazawa benar-benar runtuh. Berapa banyak hidangan lezat tapi tidak bisa makan. Pada saat ini, kapten dengan cepat menghiburnya. Bukan kamu masak tidak enak. Tapi aku sangat takut cumi. Dengar kata itu semua orang terdiam. Apa yang sudah terjadi padanya? Ternyata kakek kapten pernah menceritakan sebuah kisah bahwa pada tahun itu ketika kakeknya pergi memancing. Di tengah jalan, tiba-tiba menemukan bahwa air laut tidak lagi biru. Tetapi berubah menjadi putih. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah kawanan cumi. Ia sedang menarik perahu mereka. Hal ini membuat kapten yang masih muda terobsesi. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan kepada mereka bekas luka di tangannya. Mengatakan bahwa ini juga disebabkan oleh cumi. Mengatakan bahwa sekali di medan perang, tiba-tiba melihat ujung helm musuh. Benda itu secara tidak sengaja terlihat seperti cumi. Ketika ragu-ragu, dia terluka karena tebasan lawan. Saat ini, Yazada masih merasa kurang puas. Segera tunjukkan Kapten Cumi. Apa yang begitu menakutkan tentang ini? Benda ini benar-benar tidak menakutkan. Ini semuanya cuma saja. Kakak, cumi-cumi yang kita makan semuanya sebesar itu. Pada titik ini, Kapten tercengang. Dia menunjuk ke piring cumi goreng dan berkata, bukankah ini hanya tentakel? Astaga, ini dibuat dengan tubuh cumi-cumi. Pada saat ini, pria tua Edwin angkat bicara. Kakekmu mengolok-olokmu aja. Apakah kamu menganggap hal-hal ini benar? Sekarang Kapten telah sepenuhnya mengerti. Dia bilang dengan Yazawa, dapatkah aku mencoba lagi? Jadi Yazawa membuatkan dia makanan lagi. Bola cumi goreng. Kapten menggigit dengan gemetar.
Lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengunyah beberapa potong. Semakin banyak mengunyah, semakin enak. Enak banget. Lalu dia mencicipi cumi rebus jahe. Enak banget. Lalu dia makan cumi goreng. Benar-benar enak. Akhirnya dia menyesap bir lagi. Keren. Hebat. Seruannya membuat semua orang senang. Edwin masih ingin tambah makan. Sudah cukup. Dia tidak hanya berani makan cumi-cumi. Dia bahkan bisa menikah. Keesokan harinya, Kapten memasuki kapal pernikahan. Dia tidak takut lagi dengan mertuanya yang menjual cumi-cumi. Begitu dia membuka selimut pengantin wanita, Kapten tertawa gembira. Begitu jilbab pengantin wanita dibuka, sang kapten tersenyum bahagia. Istri ini sangat cantik. Tidak hanya matanya yang biru jernih, tetapi senyumnya juga sangat menawan. Tapi tidak lama kemudian, Kapten membawa istri Hermina ke restoran Yazawa. Dia ingin meminta Yazawa untuk menerima Hermina, karena rumahnya sedang diperbaiki. Jadi mereka hanya bisa menyewa di kamar untuk tinggal. Tetapi pada siang hari dia harus pergi bekerja. Meninggalkan Hermina sendirian di rumah dia tidak merasa aman. Yazawa bilang, "Tidak apa-apa. Di sini juga kurang staf. Jika kamu tidak sibuk bisa datang ke sini." Pada saat ini, pasangan itu tiba-tiba penasaran dengan belut bakar. Apa makanannya? Tunggu saja. Aku akan membiarkan kalian mencicipinya, maka kalian akan tahunya. Hanya melihat Yazawa meletakkan belut bakar di lapisan telur. Lalu angkat tangan, agar lapisan telur menutupi belut bakar. Tunggu sampai matang, potongnya kecil-kecil. Begitu saja telur gulung belut bakar selesai. Hermina menarik napas. Baunya sangat enak. Dia buru-buru mencicipi sepotong. Semua orang menatapnya dengan mata penuh harap. "Kapten, masakan belut ini enak banget." Pada saat ini, Kapten juga mengambil sepotong. Menggigitnya. Telur dan belut bakar meleleh di mulutnya. "Ini apa sih? Kenapa enak begitu? Kalau kamu mau jual belut ini, makanan ini pasti menjadi panas." Jangan pikir begitu. Karena telur gulung belut bakar ini, banyak orang ingin memakannya, makanan lainnya juga tidak laku. Kemudian hidangan belut ini akan menyerbu seluruh meja. Saat ini, tiba-tiba Hermina berpikir ide yang berani. Hanya beberapa hari kemudian, di luar pintu antrian panjang orang. Ternyata ide menghasilkan uang Hermina adalah masak belut jadi makanan. Lalu jual nasi belut bakar di depan restoran. Begitu saja, hidangan belut tidak akan begitu dominan. Ide ini membuat pria gendut itu menangis kegirangan. Akhirnya bisa makan belut. Ini membuatnya sangat senang. Jualan Hermina seperti itu benar-benar jadi terkenal. Bahkan selebriti seperti Gernot atau Eleonora memesan nasi ini setiap hari. Kapten memuji istrinya karena sangat luar biasa. Hermina juga membuat satu set nasi untuk suaminya. Tetapi ketika dia membukanya, lelucon macam apa ini? Hanya nasi putih dan sup rebus. Mana daging belutnya? Ini membuat Senke dan Yazawa yang duduk di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. "Lihat apa yang ada di dalam nasimu." Ternyata daging belutnya tersembunyi di bawah nasi oleh Hermina. Yazawa katakan, "Ini disebut sebagai nasi belut." Cara membuat nasi ini sebenarnya cukup pilih-pilih. Sang kapten dengan cepat mencoba sepotong hidangan ini. Rasanya luar biasa. Senke membawakannya semangkuk sup dan mengatakan bahwa ini sup yang Hermina buat sendiri. Kapten tidak peduli apa yang dia masak. Selama Hermina membuatnya, dia akan makan. Lalu dia mengambil semangkuk sup dan menyesapnya. Sup ini sangat segar, enak banget. Saat ini dia berpikir, istri yang begitu lembut, sekelompok bawahan yang baik, bersama dengan minuman yang indah dan makanan yang lezat. Benar-benar sangat bahagia. Pada saat ini, Hermina mendekat dan bertanya bagaimana rasanya. Enak kan? Sangat enak. Yang membuatkan Hermina sangat bahagia. Itulah rasa cinta. Bagi orang yang memiliki cinta, makan makanan bukan hanya rasanya, tetapi keterikatan orang itu, atau kehangatan cintanya. Aduh, pedas banget. Baiklah. Isekai Izakaya, Nobu, episode 7 berakhir di sini. Aku pergi ya. Aku mau makan. Sampai jumpa lagi. Aku akan memasak sekarang.